Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Amanda Suryalukti Munte, Asisten Personel Kebun PT PN4 Regional 1 Kebun Cisumur. Kali ini saya akan menjabarkan sedikit terkait dengan manajemen fungsional dalam dunia usaha perkebunan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil panen atau laporan keuangan. Di balik itu, terdapat sistem kerja yang kompleks, tersusun dari berbagai fungsi strategis yang saling mendukung. Semua inilah yang membentuk fondasi kokoh dari keberlanjutan bisnis. Kita mulai dari manajemen sumber daya manusia. Di era saat ini, pengelolaan SDM beralih dari pendekatan administratif menjadi strategi berbasis nilai. Pengelolaan dilakukan melalui 4 pilar: rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja dan produktivitas, hingga sistem penghargaan dan retensi. Pendekatan human capital ini tidak hanya berfokus pada apa yang dikerjakan, tetapi pada dampak yang dihasilkan. Kemudian, fungsi kesekretariatan dan kehumasan berperan penting sebagai pusat pengelolaan informasi dan representasi komunikasi organisasi. Secara teknis, tugas kesekretariatan mencakup tata naskah dinas, pengarsipan, pengelolaan jadwal pimpinan, serta penyelenggaraan rapat resmi. Di sisi humas, tugas mencakup pengelolaan media relation, penanganan isu krisis, serta publikasi kegiatan yang mendukung citra positif perusahaan. Selanjutnya, fungsi pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi komponen penting dalam mendukung kelancaran operasional di lapangan. Proses pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja atau KAK, perhitungan harga, perkiraan sendiri atau HPS, hingga evaluasi penawaran dan pengelolaan kontrak. Dalam prakteknya, pengadaan harus mematuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri serta partisipasi usaha kecil. Tak kalah penting, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam program CSR dan TJSL. Ini bukan sekedar kegiatan donasi, tetapi meliputi program berkelanjutan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur desa, program pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL sebagai bagian dari etika dan kepatuhan bisnis. Di sisi lain, keselamatan kerja menjadi hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Sistem manajemen K3 atau SMK3 memastikan setiap pekerjaan dilakukan dengan aman. Ini mencakup identifikasi bahaya, analisis resiko, pelatihan keselamatan, inspeksi berkala, dan kesiapsiagaan darurat. Filosofinya sederhana, semua kecelakaan bisa dicegah, karyawan harus dilatih, prosedur harus ditegakkan, dan budaya aman harus dibangun di semua lini. Dan selanjutnya, agar seluruh proses berjalan sesuai hukum, aspek legalitas dan perizinan korporasi menjadi pilar pengaman bisnis. Di sini tercakup struktur organisasi PT, tugas dan tanggung jawab RUPS, direksi dan komisaris, serta aspek penting lain seperti pengelolaan kontrak, perizinan lingkungan, status tanah dan bangunan, serta kewajiban pelaporan hukum. Termasuk prinsip fiduciary duty, di mana setiap pengurus perusahaan wajib bertindak dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab hukum. Di antara seluruh sistem ini, terdapat unit-unit fungsional di kebun, seperti bagian personalia yang bertugas memastikan bahwa semua proses berjalan harmonis, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengelolaan hubungan industrial, hingga koordinasi kegiatan sosial dan pengawasan kepatuhan. Perannya tidak menonjol di permukaan,
namun menjadi tulang punggung keberhasilan operasional kebun. Dengan integrasi sistem yang kuat, manajemen yang profesional, kepatuhan hukum, budaya keselamatan, dan kepedulian sosial yang konsisten, maka perusahaan tidak hanya sekedar menjalankan bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan, menumbuhkan nilai, dan menciptakan warisan keberlanjutan. Inilah fondasi nyata dari sebuah perkebunan yang tangguh dan bertanggung jawab. Demikian rekan-rekan sekalian, sedikit ringkasan dari materi manajemen fungsional di dunia usaha perkebunan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.